Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ba'd. Jemaah salat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari fenomena kehidupan sehari-hari. Saya ingin kita belajar dari pesawat terbang. Pesawat itu dia terbang karena ada gaya angkat. Gaya angkat itu di sayap. Jadi sayap itu bentuknya aerofoil. Untuk bisa terbang maka pesawat juga harus memiliki gaya dorong, yaitu dari mesin. Nah, makin banyak mesinnya tentu gaya dorongnya makin kuat. Nah, jadi ada 4 gaya yang bekerja pada pesawat. Yang pertama gaya dorong, itu dari mesin. Yang kedua gaya angkatnya, itu dari sayap. Kemudian ada gaya hambatan, itu dari faktor cuaca, awan, angin, hujan, itu semua menghambat. Makanya pesawat kalau terbang cuaca buruk itu lebih lambat tiba biasanya. Dan keempat ada gaya ke bawah, yaitu gaya gravitasi bumi. Yang ini harus dilawan dengan gaya angkat itu. Jadi rumusnya gaya angkat itu harus sama dengan gaya gravitasi bumi kalau dia ingin bertahan, melakukan cruising yang menjelajah di udara. Nah, kalau pesawat itu ada yang jatuh, tentu yang pertama takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ketetapan Allah. Kemudian kita teliti secara ilmiahnya. Nah, tentu pesawat jatuh itu karena kehilangan gaya angkat. Nah, kenapa kehilangan gaya angkat? Karena hilang gaya dorongnya. Nah, mesinnya mati. Mesin mati sehingga tidak bisa mendorong. Nah, sehingga bagaimanapun sayapnya tetap utuh, dia tetap tidak bisa terbang. Akhirnya dia menukik, jatuh ke bawah, hilang gaya angkatnya. Nah, kita proyeksikan pesawat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kehidupan kita juga seperti itu. Kita ini ada gaya dorong dalam kehidupan, motivasi yang membuat kita ini semangat untuk hidup. Makanya ada orang yang tidak ada motivasinya, putus asa, kan bunuh diri. Kemudian ada juga gaya hambatan. Ya, jadi ada yang mendorong, tentu ada yang menghambat dari depan. Semua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini itulah hambatan. Itu pasti menjadi hambatan kita. Nah, tinggal pandai-pandainya kita bagaimana menciptakan motivasi yang bisa lebih besar untuk melawan hambatan-hambatan itu. Nah, kemudian tentu ada gaya yang sering membuat kita ke bawah, nyusup. Ya, gaya gravitasi itu kira-kira seperti itu. Itulah godaan-godaan setan yang luar biasa senantiasa ingin menjatuhkan kita. Nah, itu pasti. Nah, kemudian ada gaya yang mengangkat kita, ya, mengangkat derajat kita misalnya. Nah, kalau dalam Quran disebut yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Salah satu yang mengangkat derajat orang beriman itu adalah ilmu. Nah, ilmu itu penting karena dari ilmu itulah kita memahami agama ini, persoalan-persoalan din ini. Nah, dari ilmu juga kita memahami mana yang boleh, mana tidak boleh, mana halal, mana haram. Ya, di situ kita belajar mengetahui apa-apa yang dituntunkan dalam syariat ini, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, dengan ilmu itu manusia bisa mengangkat derajatnya, ya, di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang ya harus belajar. Ya, tidak ada jalan lain. Nah, ilmu itu didapatnya dengan belajar. Tidak ada dari kita ini yang langsung pintar. Kita ini bukan nabi yang langsung mendapat bimbingan dari Allah, dapat mujizat. Kita ini prosesnya harus belajar. Nah, kemudian dalam kehidupan ya, kita pasti mendapatkan banyak masalah. Nah, bagaimana pesawat itu bisa menghindari persoalan-persoalan? Makanya pilot itu dia menerbangkan pesawat, diupayakan naik ke atas awan. Jadi kalau dia sudah climbing, naik ke atas, sudah take off, dia harus naik di atas awan. Itu tujuannya adalah untuk menghindari hambatan. Nah, karena faktor cuaca itu sebagai hambatan terbesar dalam penerbangan, itu semua terjadi di bawah awan. Nah, hujan kan awan yang menurunkan hujan, petir, ya, angin itu semua di bawah awan. Makanya pesawat harus terbang di atas awan supaya hambatan itu hilang. Kalau di bawah awan, itu digoyang-goyang terus. Jadi hindari faktor-faktor yang bisa menjadi masalah. Nah, demikian kita dalam kehidupan, bagaimana caranya kita mengatasi itu, hindari persoalan-persoalan itu. Nah, buatlah gaya angkat Anda semakin tinggi, banyak belajar, kemudian
motivasi yang kuat, daya dorong yang kuat supaya Anda semakin tinggi terbangnya. Semakin tinggi Anda, maka masalah-masalah itu bisa Anda hadapi. Ya, ada analogi bagus itu bahwa kalau kita dari bawah ini melihat kita berjalan, maka sulit kita melihat solusi karena pandangan kita terbatas sejajar dengan orang-orang dan masalah yang kita hadapi. Tapi coba kita naik tangga sedikit atau kita naik di lantai 2, lantai 3 rumah, kita akan melihat lebih besar, lebih luas, ya, lebih banyak itu landscape yang kita bisa lihat, sehingga kita tahu ini mana jalan keluar, mana jalan masuk. Ya. Nah, itu orang-orang yang lebih tinggi pandangannya, lebih banyak pengalamannya, ya, jam terbangnya kalau di kudu pesawat itu jam terbang, ya, pengalamannya banyak, ilmunya banyak, dia bijak melihat kehidupan, dia tahu mana solusinya, mana jalan keluar, ini persoalannya dan sebagainya. Ya, kira-kira kalau orang kayak nonton bola, penonton itu selalu lebih pintar dari pemain bola, karena dia melihat memang seluruh sisi di lapangan itu. Kalau pemain bola kan tidak melihat. Nah, tetapi memang perlu implementasi di bawah supaya dia pintar bicara. Ya. Maka buatlah daya dorong yang kuat supaya Anda bisa terangkat lebih tinggi, bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Nah, jadi ini kira-kira proyeksinya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana jika ada pesawat yang melakukan emergency landing, ya. Dalam situasi tertentu memang ya tidak bisa dihindari, bisa saja pesawat itu kemudian mati mesin, ya, harus bisa mendarat darurat. Nah, makanya seorang pilot yang cerdas dan berpengalaman, ya, memang pendaratan darurat itu dirancang di atas air. Itulah kenapa kita sering melihat peragaan pramugari dengan pelampung. Itu maksudnya memang rancangan darurat itu, pendaratan darurat itu di atas air. Kenapa di atas air? Karena kalau di mendarat itu terjadi impact yang keras. Nah, impact yang keras ini pesawat bisa terbakar, meledak. Kalau di air itu kan impactnya ada juga tapi kurang. Nah, jadi dia landai mendarat, hanya mendarat di atas air tersebut ditching, ya. Dan apabila mesin terbakar kena air maka mati api itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi pendaratan darurat itu ada juga metode-metodenya. Nah, jadi kalau terjadi emergency situation, maka pilot ini harus merancang, kalau tidak dia diver. Nah, diver itu mengalihkan bandara tujuan ini masih jauh, misalnya dari titik A ke titik B ini masih jauh, maka dia akan diver ke titik C. Itu harus ada alternatif semua, dipikirkan semua itu. Nah, maka ketika itu tidak dimungkinkan, maka harus mendarat darurat di air. Mendarat darurat di air harus dipilih yang terdekat dengan daratan supaya memudahkan proses evakuasi. Nah, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ada situasi-situasi emergensi yang kita hadapi. Situasi-situasi yang membuat kita kadang-kadang orang putus asa, ya kan? Nah, sehingga ya di tengah kekalutan hidup banyak persoalan yang tidak bisa kita hadapi, daya dorong kita lemah, daya angkat kita apalagi, maka ya kita perlu mendarat darurat. Yang mendarat darurat itu kondisinya paling tidak Anda jangan seperti tadi pesawat, jangan mencelakai penumpang sedapat mungkin, zero accident, ya, mengurangi kecelakaan. Jangan dia didaratkan di perumahan supaya tidak membuat kecelakaan di bawah, ya, harus di air. Kira-kira seperti itu. Jadi kita jangan juga sampai berputus asa kemudian mencelakakan orang pada saat kita putus asa. Ya, ada orang yang melakukan bunuh diri, ya, naudzubillah min dzalik, itu tidak dituntunkan dalam syariat ini. Nah, paling tidak dalam situasi-situasi emergensi memang ada rasa-rasa mau putus asa dan sebagainya, maka Anda memilih, ya, teman-teman yang baik yang bisa memberi solusi kepada Anda, ya. Cari tempat-tempat bergaul yang baik yang bisa kembali mengangkat, ya, semangat Anda dalam kehidupan ini. Nah, kemudian yang terakhir, ya, pesawat itu dia akan tetap aman kalau dia diparkir di terminal bandara. Ya, tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi bukan untuk itu pesawat diciptakan. Dia diciptakan untuk terbang mengantar ratusan penumpang sampai ke tujuannya dengan segala macam risikonya. Ya, menembus awan, menembus badai, hujan, ya, dengan risiko melawan gravitasi bumi dan risikonya jatuh, bahkan hingga berkeping-keping. Itulah risiko pesawat diciptakan. Nah, seperti itu. Bahwa kehidupan kita ini, ya, penuh dengan risiko. Nah, kita sudah terlanjur hidup, ya, hadapi risiko itu. Ya, tidak mungkinlah kita hidup ini tanpa risiko. Ya, Anda mau tidur di rumah juga tetap ada risikonya. Ya, kalau gempa ya mati juga itu. Ya, jadi semua ada risikonya. Anda keluar kerja, wah, takut yang sampai nanti kita ditabrak. Kalau begitu caranya Anda tidak keluar, Anda tidak kerja. Semua ada risikonya. Apapun yang kita lakukan di dunia pasti ada risikonya, ya kan? Dan risiko itu juga berbanding dengan apa yang kita terima, ya. Kalau di dalam agama kita disebut al-ajru ala qadri masyaqqah, bahwa pahala yang kita terima itu sebanding dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Tentu semakin besar
amal-amal perbuatan yang kita lakukan, tentu pahalanya juga semakin besar. Maka dengan risiko kehidupan bukan berarti harus kita hindari ya, bukan harus kita tidak mau menerima risiko, tetapi justru kita hadapi. Nah, disitulah perlunya ilmu ini tadi sebagai kayak angkat itu dalam kehidupan. Nah, ilmu itulah yang nanti akan membedakan antara orang-orang ya, yang beriman dengan tidak beriman, orang-orang yang kemudian bagus bijak menjalani kehidupannya dengan orang-orang yang senantiasa gagal menjalani kehidupannya. Ya, semoga bermanfaat. Dengan ilustrasi saja kita jadikan pelajaran yang bisa menginspirasi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.